Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kabar semuanya? Semoga kalian tetap sehat walafiat ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kalian jangan lupa untuk menjaga dan merawat tubuh kita. Selain menjaga dan merawat tubuh kita juga, kalian harus bisa menjaga dan merawat lingkungan kita agar lingkungan kita tetap bersih dan nyaman. Maka dari itu, marilah kita menjaga dan merawatnya ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, yaitu manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Dengan muatan pembelajaran bahasa Indonesia, kompetensi dasar 3.4 dan 4.4. Nah, anak-anak, kita akan membahas materi mengenai dongeng ya. Nah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita untuk membaca doa terlebih dahulu. Mari kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Yang artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya robbal alamin. Semoga kita belajar hari ini ilmunya bermanfaat ya anak-anak. Nah, kita akan membahas mengenai dongeng dengan tujuan pembelajaran. Siswa mampu membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, siswa mampu menceritakan informasi dalam dongeng yang telah dibaca. Yang ketiga, siswa mampu menggunakan kosakata baku dalam menjawab pertanyaan tentang dongeng. Nah, sebelumnya, ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan dongeng? Ayo, siapa yang sudah tahu? Apa sih itu dongeng? Dongeng yaitu bentuk karya sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, terjadi di luar nalar manusia yang penuh fantasi dan hayalan atau fiksi, yang oleh masyarakat umum dianggap sebagai cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng adalah cerita tradisional yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi, di mana dengan tujuannya untuk menghibur, mengajarkan nilai-nilai moral. Nah, dongeng juga sering digunakan untuk membantu anak-anak dalam belajar berimajinasi serta membentuk dan membangun karakter anak-anak. Nah, seperti itu ya anak-anak. Itu mengenai dongeng. Lalu, apa sih ciri-ciri dongeng? Ciri-ciri dongeng yang pertama, cerita dalam dongeng memiliki alur atau jalan cerita yang sangat sederhana. Yang kedua, cerita dalam dongeng biasanya singkat dan bergerak cepat. Yang ketiga, karakter penokohan dalam cerita dongeng biasanya tidak sampai secara terinci atau secara rinci. Lalu yang keempat, ada dongeng biasanya disampaikan secara lisan sebagai hiburan atau cara pengantar tidur. Yang kelima, dongeng mengandung pesan moral kepada pendengar atau pembacanya. Ayo, di sini siapa yang sering didongengkan oleh orang tuanya sebelum tidur? Nah, pasti kalian pernah ya mendengar tentang dongeng. Lalu ada struktur dongeng. Yang pertama itu ada pendahuluan, yaitu sebagai pengantar dalam cerita dongeng. Bagian ini biasanya dibuat untuk menjelaskan secara ringkas isi cerita dongeng. Yang kedua ada peristiwa,
yaitu bagian utama yang terpenting dari suatu dongeng, di mana isinya menceritakan setiap kejadian secara berurutan. Yang ketiga, yaitu ada penutup. Penutup yaitu bagian akhir dari cerita dongeng yang biasanya berisi pesan dan moral. Nah, seperti itu anak-anak. Unsur intrinsik dalam dongeng yaitu yang dimaksud dengan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah karya sastra adalah unsur yang membangun karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Nah, untuk karya sastra dalam bentuk prosa seperti Norman, novel, dan cerpen. Nah, seperti itu. Nah, unsur-unsur intrinsiknya itu seperti yang pertama ada tema. Nah, tema itu merupakan gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah dongeng. Tema adalah gagasan atau ide utama ya anak-anak. Nah, biasanya terdapat dua jenis tema dalam sebuah cerita, yaitu tema tersurat dan tema tersirat. Lalu yang kedua ada latar. Latar yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, dan suasana pada saat terjadinya peristiwa dalam sebuah karya sastra. Nah, jadi latar ini merupakan keterangan ruang, waktu, dan suasana. Lalu yang ketiga ada alur, yaitu urutan peristiwa dalam sebuah dongeng saling berhubung berdasarkan hubungan sebab akibat. Jadi alur itu merupakan urutan sebuah peristiwa. Yang keempat ada tokoh, yaitu tokoh itu para pelaku di dalam sebuah dongeng yang mengalami berbagai peristiwa. Jadi tokoh itu adalah sebuah pelaku yang ada dalam sebuah dongeng. Nah, yang kelima ada penokohan, yaitu penokohan cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dan watak dalam cerita dongeng, baik dalam karakter, sifat, dan kondisi fisik para tokoh. Yang keenam ada sudut pandang. Sudut pandang yaitu cara pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita dongeng atau dari sudut pandang mana pengarang memandang ceritanya. Lalu yang ketujuh ada majas, yaitu majas itu gaya bahasa ya anak-anak, gaya bahasa yang digunakan dalam dongeng yang memberikan tujuan sebagai efek atau efek tertentu sehingga membuat cerita dongeng lebih hidup. Nah, jadi majas itu merupakan suatu gaya bahasa. Lalu ada amanat atau pesan moral. Nah, amanat atau pesan moral ini akan disampaikan oleh penulis cerita dongeng kepada pembaca atau pendengar, biasanya terdapat dalam akhir atau penutup ya anak-anak. Nah, selain dari ciri-ciri ada juga macam-macam jenis dongeng. Macam-macam jenis dongeng ada yang sudah tahu. Yang pertama ada fabel. Fabel yaitu dongeng yang tokohnya adalah binatang yang berperilaku seperti manusia. Nah, dongeng binatang yang mengandung pendidikan tentang perbuatan baik dan buruk. Hal tersebut menggambarkan watak dan budi pekerti manusia. Nah, dongeng contohnya seperti dongeng kancil dan buaya. Seperti itu ya anak-anak. Lalu yang kedua ada sage. Adalah dongeng yang di dalamnya mengandung unsur sejarah, namun tetap sukar dipercaya kebenarannya karena unsur sejarah terdesak oleh unsur fantasi. Nah, dongeng yang mengandung unsur sejarah atau kisah pahlawan contohnya seperti Jaka Tingkir, lalu Si Buta dari Gua Hantu. Apakah kalian pernah mendengar dongeng tersebut? Tentunya sudah ya anak-anak. Nah, yang ketiga ada
Legenda atau cerita. Legenda atau cerita rakyat adalah dongeng yang diciptakan masyarakat sehubungan dengan keadaan alam dan nama suatu daerah. Dongeng yang menceritakan tentang kejadian alam atau suatu tempat, contohnya seperti legenda Rawapening atau legenda Danau Toba. Pernahkah kalian mendengar tentang legenda-legenda tersebut? Semoga kalian pernah mendengar ya anak-anak. Lalu yang keempat ada mite atau mitos, yaitu dongeng yang berkaitan dengan kepercayaan masyarakat tentang dewa-dewa dan makhluk halus. Contohnya seperti Roro Kidul, lalu Wewe Gombel. Selanjutnya ada parabel. Nah, parabel adalah dongeng perumpamaan yang di dalamnya mengandung kisian-kisian yang bersifat mendidik, dongeng yang mengandung nilai-nilai pendidikan. Parabel juga dapat berupa cerita pendek dan sederhana yang mengandung hikmah atau pedoman hidup. Contohnya seperti Si Maling Kundang. Lalu selanjutnya ada dongeng lelucon. Nah, dongeng lelucon adalah dongeng lucu tentang tokoh tertentu, misalnya Si Kabayan dari Jawa Barat, Lebay Malang dari Melayu, Ban Balang Tamak dari Bali, dan Singarewa dari Kalimantan Tengah. Nah, kalian pasti pernah mendengarkan dari salah satu dongeng itu yang paling terkenal dari kita, yaitu Si Kabayan. Lalu ada dongeng orang pendir. Nah, dongeng orang pendir merupakan sejenis dongeng yang sifatnya jenaka, yang menceritakan tentang suatu pengalaman konyol atau tingkah laku sang tokoh yang cerdik dan jenaka. Contohnya seperti Abu Nawas. Selanjutnya ada hikayat. Hikayat ialah sebuah jenis dongeng yang berkisah tentang suatu kehebatan maupun kepahlawanan seseorang lengkap dengan kesaktian. Nah, keanehan serta mukjizat tokoh utama. Contohnya seperti yaitu hikayat Si Miskin dan hikayat Sri Rama. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dongeng dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat belajar anak-anak.